Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وخليله وصفيه لا نبي ولا رسول بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini atas izinnya kita bisa berkumpul untuk bertafaqquh fid din, menambah keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala lewat mempelajari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi, memudahkan kita untuk memahami dan memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari, karena hakikat daripada ilmu itu adalah ilmu yang bisa diamalkan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Ini kitab atau judul atau hadis yang terakhir dalam kitab Bad'il Wahyi. Di penutup kitab Bad'ul Wahyi, permulaan wahyu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menutup dengan satu kisah yang panjang, yaitu kisah Heraklius, di mana di sini beliau mengisyaratkan bahwa terjadinya kisah ini pada tahun ke-6 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita semua bahwa di tahun itulah Islam ini didengar oleh dunia yang superpower, yaitu negara Persia dan Rusia, Persia sama Romawi, di mana kedua negara ini yang merupakan kedua negara yang ditakutkan oleh dunia pada saat itu. Kedua negara ini sudah mulai takut dan dihinggapi rasa takut pada tahun ke-6 Hijriah mendengar adanya agama Islam yang muncul di negara Arab, tepatnya di kota Madinah. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari rahimahullah menutup permulaan wahyu atau kitab permulaan turunnya wahyu dengan kisah Heraklius. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan kisah ini dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sekali lagi kita tahu Abdullah bin Abbas salah satu sahabat yang tergolong sangat muda, tapi kisah yang panjang ini dialah yang meriwayatkan dari Abu Sufyan, di mana Abu Sufyan ini saat itu belum masuk Islam. Dia dikasih hidayah oleh Allah pada tahun ke-8 Hijriah saat pembebasan kota Mekah. Setelah dia masuk Islam baru dia cerita, dan di antara yang mendengar cerita ini adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di dalam periwayatan hadis, ulama kita sepakat bahwa orang kafir yang membawa hadis tidak diterima hadisnya, sehebat apapun dan sekuat apapun, itu tidak diterima hadisnya. Jadi orang yang diterima hadisnya itu adalah orang yang memenuhi sifat adalah. Sifat adalah itu adalah orang yang terdapat atau terwujud pada dirinya
sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang fasik dalam periwayatan hadis tidak diterima hadisnya. Kenapa? Karena dia sudah tertuduh amanahnya. Pelaku dosa besar yang tidak taubat dari perbuatan dosa besarnya, dalam periwayatan hadis tidak diterima hadisnya. Kenapa? Karena sudah tertuduh amanahnya, sama agamanya dia tidak amanah. Bagaimana dia bisa amanah membawa berita? Tapi apabila orang kafir tersebut mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia sampaikan setelah dia masuk Islam, maka sepakat ulama diterima hadisnya. Tapi kalau dia mendengar hadis dalam keadaan kafir dari Rasulullah, kemudian dia sampaikan hadis tersebut sebelum dia masuk Islam, maka semua ulama sepakat hadisnya tidak diterima. Oleh karenanya Abu Sufyan radhiyallahu anhu diterima hadisnya dan disampaikan oleh Abdullah bin Abbas karena beliau menyampaikannya setelah dia masuk Islam. Kejadian yang terjadi dengan Abu Sufyan ini yaitu percakapan dia dengan Heraklius di tahun ke-6 Hijriah. Saat itu beliau belum masuk Islam. Terkadang kisah yang seperti ini membuat kita semakin bergembira dan semangat untuk memegang agama ini, di mana ada orang-orang yang hidup di zaman turunnya wahyu dan dekat dengan Nabi SAW secara nasab, melihat langsung Nabi SAW bagaimana keindahan akhlaknya, tapi ditutup pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang secara nasab jauh dari Nabi, tidak pernah melihat Rasulullah, tidak hadir di saat wahyu itu turun, dengan mudah kita dibuka pintu hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal secara jauh, secara jarak tempuh atau masa itu sangat jauh. Makanya ulama mengatakan, andaikan itu bukan hidayah yang Allah berikan hak kepada setiap muslim yang berhak untuk mendapatkan hidayah tersebut, maka Islam ini tidak akan sampai kepada kita. Islam ini tidak akan sampai kepada kita kalau bukan karena semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena secara masa kita jauh dari Nabi, sudah 14 abad yang silam. Kemudian dari jarak juga kita jauh dari kota Mekah. Tapi dengan mudah Islam itu sampai kepada kita, dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW juga, bahwa Islam ini akan masuk ke seluruh penjuru dunia. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi pernah memberikan kabar gembira kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Kata Rasulullah, la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar. Islam ini, kata Nabi, akan masuk ke seluruh penjuru dunia, akan sampai kepada seluruh penjuru dunia. Hatta ma taraka baitan min ghabarin wala madarin illa adkhalahu Allah taala fihi. Nanti tidak ada satu rumah yang ada di dunia ini yang sifatnya permanen atau tenda-tenda, karena masih ada orang yang hidupnya di tenda-tenda, kecuali Allah akan memasukkan berita tentang Islam ini ke penghuni rumah tersebut, sehingga berita itu bisa membawa kehinaan, bisa membawa kemuliaan. Orang yang mendapatkan kemuliaan yaitu orang yang bisa menerima Islam itu sebagai agamanya setelah dia dengar, maka dia mulia dengan agama tersebut. Dan penghuni rumah yang mendengar ada agama Islam yang dibawa oleh Nabi, yudhilluhullahu, Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dia. Jadi jauh sebelumnya 14 abad yang silam, Nabi sudah mengabarkan bahwa Islam ini akan sampai ke seluruh penjuru dunia. Jadi tidak ada alasan untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kisah Abu Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi SAW beliau di sini menceritakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajmain
tentang kisah dia dipanggil oleh Heraklius. Jadi pada tahun ke-6 Hijriah, kita tahu di dalam sejarahnya terjadi gencatan senjata, kesepakatannya 10 tahun. Tidak akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan bangsa Quraisy, dan mereka sepakati itu di tahun ke-6 Hijriah. Kemudian di tahun ke-8 mereka melanggar janji tersebut sehingga mereka diserang oleh Nabi. Terjadilah peristiwa pembebasan kota Mekah, itu atas pelanggaran yang dilanggar, pelanggaran janji yang sudah disepakati oleh bangsa Quraisy. Jadi mereka tidak memenuhi janji yang sudah disepakati. Di tahun ke-6 Hijriah terjadi gencatan senjata, tentunya itu keamanan bagi seluruh penduduk, entah dia orang muslim atau orang kafir. Kalau terjadi gencatan senjata akan terwujud keamanan, dirasakan oleh orang beriman dan juga dirasakan oleh orang kafir. Lah orang beriman, apa yang mereka lakukan saat mereka berada dalam keamanan? Mereka akan menyebarkan dakwah mereka. Jadi yang menjadi tujuan utama mereka saat punya kesempatan untuk berdakwah dan kondisi aman, mereka semangat untuk mengajak orang lain untuk masuk ke agama ini. Sehingga di tahun itulah Nabi SAW dan para sahabat itu mereka gunakan kesempatan itu untuk berdakwah, mengajak negara-negara adidaya saat itu. Persia, Mesir, Romawi, dikirimin surat oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka tidak sibuk perang saat itu dengan bangsa Quraisy, aman. Bangsa Quraisy yang jelas mereka orang kafir saat itu, mereka memanfaatkan suasana dan kondisi aman itu untuk mencari dunia. Itu bedanya, ya. Orang beriman saat kondisi aman mereka semangat untuk beramal saleh. Orang kafir mencari dunia. Abu Sufyan dia manfaatkan kesempatan itu untuk berdagang ke Syam. Seperti yang sudah kita tahu bahwa bangsa Quraisy itu tidak ada sumber ekonomi kecuali dari dua arah. Satu dari Syam, satu dari Yaman. Karena memang bangsa Arab itu bangsa yang terbelakang, tidak punya sejarah. Muncul sejarahnya setelah Rasulullah diutus menjadi seorang nabi. Makanya terkenal mereka itu orang pedalaman bangsa Arab. Ketika terjadi perang dunia atau perang salib itu sekitar 2 tahun. Jadi orang-orang salib itu mengumpulkan seluruh kekuatan saat itu untuk apa? Untuk membasmi dan menghabiskan bangsa Arab supaya Islam tidak menyebar. Karena yang mereka tahu bangsa Arab ini orang yang tidak punya pengalaman perang. Sehingga mereka kumpulkan kekuatan yang besar, bagaimana kita habiskan bangsa Arab. Ternyata apa? Ternyata setelah mereka memulai perang sama bangsa Arab, peperangan itu berlanjut sampai 200 tahun. Mereka bangsa Arab ternyata tidak kalah. Akhirnya orang-orang salib itu mengambil keputusan. Ternyata selama ini orang Arab yang kita anggap orang pedalaman, tidak punya strategi perang, orang terbelakang, tidak punya pengalaman perang, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita duga. Oleh karenanya mereka mengambil jalan yang lain. Kita hentikan peperangan, kita ambil dan kita tempuh jalan yang lain. Caranya gimana? Kita masuk untuk merusak Islam itu, kita masuk, kita pelajari bahasa Arab, kita hafal Al-Quran, kita hafal hadis. Sehingga terjadilah saat itu di Spanyol itu banyak orang-orang Eropa belajar agama Islam, sampai mereka belajar bahasa Arab, belajar hadis, bahkan lahirlah orang-orang al-mustasyriqin, orang-orang orientalis. Orientalis ini orang yang belajar Islam dari dasar sampai kepada puncaknya, sehingga mereka bisa mengeluarkan indeks hadis itu, ya, itu mufahras, itu hadis-hadis Nabi dikumpulkan semuanya. Pulang mereka ke Eropa, mereka buat sebuah universitas, membuka untuk beasiswa kepada seluruh anak-anak muda Islam untuk belajar gratis. Akhirnya banyak itu yang ke Eropa dari Andalus dulu. Banyak mereka yang belajar ke Andalus dari Eropa karena mereka
tergiur dengan apa? Beasiswa atau gratis. Mereka senang-senang yang gratis. Ya. Banyak ke sana, di sanalah mereka yang mereka pelajari itu apa? Ya tafsir, hadis, ya akidah. Tapi di sela-sela mereka belajar itulah dimasukkan pemahaman liberal. Sehingga rusak pemahamannya, sehingga ada istilah mereka berangkat ke Eropa bawa iman, pulang dari Eropa hilang iman mereka. Mereka itulah yang rusak. Itu kenapa mereka lakukan itu? Setelah mereka mencoba untuk melakukan peperangan sekitar 200 tahun. Karena mereka menganggap bangsa Arab itu tidak punya pengalaman perang. Nah, di sini Abu Sufyan radhiyallahu anhu dia cerita karena surat Nabi sudah sampai kepada Persia, sudah sampai ke Mesir, sudah sampai ke Romawi. Bertepatan saat itu Abu Sufyan lagi berdagang bersama kafilah bangsa Quraisy karena kesempatan besar, kondisi sangat aman, tidak ada ancaman dari kaum muslimin. Karena kita tahu melihat peta bangsa Arab kalau ingin melaksanakan perdagangan itu kan ke Syam, itu kan harus melewati Madinah. Dan mereka kalau tidak aman dari kaum muslimin, tidak ada gencatan senjata, mereka tidak aman. Karena kondisi yang membuat hilangnya suasana aman itu ketika kondisi perang. Kalau perang semuanya akan kena imbasnya. Tidak ada yang aman. Abu Sufyan saat itu beliau cerita, karena Heraklius ini dia melihat dengan ilmu perbintangannya, karena dia juga seorang ahli nujum, yaitu dia punya ilmu sihir. Dengan lewat bintang dia bisa mengetahui ada sesuatu yang terjadi. Tentunya itu tidak dibenarkan di dalam agama. Beliau kemudian suruh dicari siapa bangsa Arab yang sekarang ini ada di daerah Syam. Dulu namanya Syam, sekarang empat negara itu ya, Yordan, Lebanon, kemudian Palestina, Suriah. Itu dulu satu wilayah namanya Syam. Akhirnya dicarilah bangsa Arab. Kata Abu Sufyan, ketemulah saya beserta rombongan. Kami dipanggil ke istana Heraklius untuk diinterogasi oleh beliau tentang siapa? Tentang Muhammad yang mengaku sebagai nabi. Jadi Abu Sufyan saat itu bahasanya dia Muhammad karena dia belum masuk Islam. Dia tidak mau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau beserta rombongan dibawa ke istana. Di situ di dalam istana itu dia diinterogasi oleh Heraklius. Karena Heraklius ini ingin memastikan apakah benar Muhammad ini sebagai seorang rasul. Karena mengaku sebagai seorang rasul perkara yang berat. Apalagi saat itu zaman di mana tidak ada dalil yang menunjukkan berakhirnya seorang nabi. Ya, di zaman itu, di zaman Heraklius. Justru mereka tahu bahwa akan ada nabi yang terakhir namanya Ahmad. Semua mereka tahu ahli kitab karena Allah turunkan di dalam Taurat dan Injil. Tapi mereka tidak tahu kapan Ahmad itu muncul. Sehingga ketika dia mendengar ada seorang dari bangsa Arab yang mengaku sebagai nabi, maka itu perkara besar. Itu membuat mereka goyah, ketakutan. Kemudian juga di sisi yang lain mereka merasa gembira. Karena itu yang mereka tunggu. Cuman kok ada di bangsa Arab dia. Itu yang membuat mereka berat untuk menerima. Sehingga dia butuh menginterogasi orang Arab. Tapi kalau saat ini ada orang mengaku nabi, kita enjoy saja. Kenapa? Karena kita tidak mungkin yakin ada nabi setelah Rasulullah. Kenapa? Karena sudah tahu dalilnya. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelah. Jadi kita aman. Tapi zaman itu tidak aman. Andaikan Nabi mengatakan tidak ada nabi setelahku, setiap ada orang yang mengaku nabi, goyah tidak kita? Goyah. Kenapa? Ini masalah nubuah, berita yang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar berita kecil. Naba'un azim, ya berita besar, karena Allah yang membawa berita lewat para nabi. Abu Sufyan radhiyallahu anhu begitu dia masuk ke dalam istana Heraklius,
Maka Heraklius sebelum menginterogasi dia itu dirapikan tempat duduknya. Kata beliau, kata Heraklius, ini siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan laki-laki ini, dengan Muhammad yang mengaku sebagai nabi? Ini nasab, ya, keturunan. Nasab itu di bangsa Arab itu memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan Islam pun membenarkan bahwa nasab itu punya pengaruh pada diri seseorang. Nasab di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah itu dijadikan salah satu syarat penyempurna orang kalau mau nikah. Di antaranya apa? Satu nasab mereka, supaya ada kafaah, keseimbangan. Jadi kalau dianjurkan orang itu nikah dengan yang sama-sama nasabnya, maksudnya apa? Keturunan orang terpandang. Supaya apa? Supaya dalam perjalanan rumah tangganya itu tidak ada celah untuk saling menjatuhkan. Karena kalau sama-sama bangsawan, suami dari keturunan bangsawan, ya, terpandang, terhormat, istrinya pun seperti itu, ada cekcok, itu tidak ada celah untuk menjatuhkan. Tapi ketika misalkan seorang suami dari keturunan orang biasa, istrinya keturunan bangsawan atau terpandang, itu kalau ada cekcok pasti ada celah dari istri untuk menjatuhkan suami. Begitupun dalam masalah harta. Ini ulama sekalipun dalil tidak ada, itu senantiasa memberikan anjuran. Kalau kalian ingin menikah, maka carilah yang sama, sekafah, seimbang antara ekonomi kalian dengan ekonomi pasangan kalian. Kenapa? Karena dalam perjalanan rumah tangga itu tidak semuanya manis, berjalan lancar. Ada duri, ada ujian. Lah saat ada sengketa, ketika kita secara ekonomi sama, ya, sama seimbang, itu tidak ada celah entah suami atau istri untuk menjatuhkan. Tapi kalau salah satunya ekonominya di bawah, apalagi jauh dari suami atau dari istri, itu kesempatan untuk dijadikan budak. Berapa banyak perceraian terjadi gara-gara itu? Ya, terbuka celah untuk menjatuhkan gara-gara keseimbangan tidak ada. Jadi kembali kepada pertanyaan Heraklius, ditanya Abu Sufyan beserta teman-temannya, ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabi? Siapakah di antara kalian bangsa Arab yang dekat nasabnya dengan Muhammad ini, mengaku sebagai nabi? Kenapa dia bertanya tentang orang yang dekat nasabnya? Karena bangsa Arab itu memuliakan nasab. Heraklius tanya, orang yang paling dekat nasabnya, satu, tentu dia orang paling tahu tentang Muhammad. Yang kedua, dia tidak akan mungkin menjatuhkan Muhammad dari sisi nasab karena satu nasab dengan dia. Karena kalau orang satu keturunan, tidak mungkin mencela keturunannya sendiri, itu sama dengan mencela dirinya sendiri. Jadi bangsa Arab itu harga mati kalau sampai keturunan mereka itu dihinakan. Itu bangsa Arab. Kata Abu Sufyan ketika ditanya, ana aqrabuhum nasaban, sayalah orang yang paling dekat nasabnya kepada Muhammad. Pertanyaannya, kenapa Abu Sufyan dia tahu? Padahal banyak itu teman-temannya. Dalam satu riwayat ada sekitar kurang lebih 20 orang. Abu Sufyan bisa memastikan bahwa dialah dari bangsa Arab yang hadir saat itu di istana Heraklius, dia orang yang paling dekat nasabnya kepada Nabi. Pertanyaannya, dari mana dia tahu paling dekat nasabnya? Karena dia hafal nasab. Dia itu hafal nasabnya. Tapi kalau kita ditanya di sini, saya tanya, siapakah yang paling dekat nasabnya di antara kalian kepada Nabi? Kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita hanya tahu bapak kita, kakek kita, kakek kedua, ketiga sudah rata-rata tidak tahu sudah. Sehingga apa? Sehingga kita tidak bisa memastikan nasab kita lebih dekat. Kenapa? Karena tidak hafal nasab. Lah Abu Sufyan hafal dia. Dari sekian yang hadir, itu yang dekat ketemu dengan Nabi itu hanya Abu Sufyan. Karena dia ketemu sama Rasulullah di kakek yang ketiga, namanya Abdul Manaf. Rasulullah
Muhammad, nama bapaknya Abdullah, kakeknya siapa namanya? Abdul Muttalib. Kakeknya yang kedua siapa? Hashim. Kakek yang ketiga Abdul Manaf. Leni Abu Sufyan siapa namanya? Namanya Sakhar. Bapaknya Umayyah, Harbun. Kakek yang pertama Umayyah, kakek yang kedua Abdul Syamsi. Kakek yang ketiga Abdul Manaf. Jadi ketemu sama Rasulullah di kakek yang ketiga beliau. Yang lain yang hadir saat itu ada yang ketemu di kakek keempat, di kakek yang ketujuh, kedelapan, pokoknya kakek yang ke atasnya ketemu. Abu Sufyan lah yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka hafal nasab. Sekali lagi mereka hafal nasab. Disebutkan di sejarah bangsa Arab, mereka kalau ketemu di padang pasir, ya, tidak saling kenal, mereka itu suruh menyebutkan siapa nama kamu. Disebut itu nama. Ditunggu sama yang bertanya. Kalau ternyata salah satu dari sekian kakeknya disebut kok satu jalur sama dia, maka mereka rangkulan itu. Ini saudara. Masih saudara. Ketemu di kakek yang ketiga saudara, kakek yang keempat saudara. Sehingga ulama berselisih pendapat, kerabat yang terdekat itu ketemu di kakek berapa maksimal disebut kerabat dekat. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Rasulullah untuk mendakwahkan kerabat yang terdekatnya, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Itu Nabi kumpulkan semua bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy itu kakek Nabi yang ke-10 itu Quraisy. Kakek yang ke-10. Itu secara zahir bahwa kerabat yang terdekat itu maksimal kalau kita ketemu sama orang itu di kakek yang ke-10, itu masih kerabat dekat kita. Tapi ternyata di sana dibahas oleh ulama, itu di kisah yang lain, itu ketemu di kakek yang ke-6. Kerabat yang terdekat itu kakek yang ke-6. Jadi kalau kita ketemu sama seseorang, kok sambung nasab kita dengan dia di kakek yang ke-6, itu masih kerabat dekat. Sekarang kita turun ke saat ini. Disebut kerabat dekat kalau sepupu atau saudara atau bibi paman. Lebih dari itu sudah orang jauh. Apa imbasnya? Ketika sudah ada perasaan saya sama si fulan bukan orang dekat, itu mudah bermusuhan. Ada masalah sulit diselesaikan. Kenapa? Karena sudah dianggap musuh dia. Oh, ini bukan saudara saya. Tapi kan ketemu kamu di kakek keempat, mau itu mah jauh, itu bukan saudara. Kalau satu kakek masih kerabat. Jadi yang ada di benak kita saat ini, ya, ini yang perlu kita luruskan, bahwa yang namanya kerabat terdekat itu apabila kita ketemu sama orang itu hanya di kakek yang ke-1. Ya. Padahal di dalam agama tidak, maksimal kakek yang ke-6. Kakek yang ke-6 itu masih satu kerabat dekat sama kita, suruh dijaga oleh Allah. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takwalah kalian kepada Allah yang dengan nama Allah kalian saling meminta, dan jagalah hubungan kekerabatan. Hubungan kerabatan itu siapa? Kerabatan yang terdekat, yang paling utama. Dari mana batasan? Dari kakek yang ke-6. Kita ini, ya, pasti saya menganggap sama antum ini jauh, karena ketemunya kita di sini. Antum juga menganggap saya orang jauh, karena cuma ketemu di sini. Padahal bisa jadi kita ini dekat sebenarnya. Cuman untuk mengecek kedekatan kita sama-sama tidak tahu. Kenapa saya tidak hafal nasab, antum tidak hafal nasab? Imbasnya yang dekat jadi jauh. Yang dekat jadi jauh. Yang jauh jadi dekat dengan HP. Ya, yang jauh jadi dekat dengan HP. Ini bahaya. Ini perlu diluruskan bahwa kerabat dekat itu bukan hanya terbatas hanya pada kakek pertama. Kemudian yang perlu diluruskan masalah nasab. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, itu kita punya kebiasaan seperti ini. Kita punya kakek, dia punya saudara.
Kita manggilnya apa sama saudara kakek? Hah? Kakek. Ya enggak? Kita punya nenek, dia punya saudara perempuan, kita panggilnya apa? Nenek juga. Lah yang namanya kakek dalam Islam itu kan satu dia, satu jalur. Kalau dia sudah mencar gini, ini bahaya. Ya, ini merusak nasab. Makanya bangsa Arab itu yang namanya kakek ya satu arah aja, ke atas. Namanya keturunan ya ke bawah. Tapi kalau yang namanya nyamping itu bukan. Itu tidak ada penamaan kakek atau nenek, itu tidak ada. Jadi yang ada itu kakek yang asli, nenek yang asli. Jadi saudara nenek dalam agama itu bukan nenek. Saudara perempuan nenek itu bukan nenek, ya. Saudara laki-laki kakek itu bukan kakek. Dalam agama, dalam Islam seperti itu. Jadi kita biasakan anak kita saat manggil saudara kakek jangan bilang kakek, manggilnya apa? Manggilnya apa? Paman. Ya, paman itu. Kita punya saudara, nenek kita punya saudara perempuan. Kita membiasakan anak kita itu nenek kamu. Nenek. Bukan. Dalam agama manggilnya apa? Bibi. Ya. Kenapa saat Anda mengatakan itu nenek, rusak nasabnya jadinya? Atau kakek. Padahal saudara kakek, itu rusak nasabnya. Itu ada enggak dalilnya? Ada. Nabi SAW pernah masuk ke rumah Fatimah setelah dia nikah sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah masuk ke rumah Ali bin Abi Thalib, saat waktu tidur siang, dia tidak mendapatkan Ali tidur siang di rumah Fatimah. Kemudian Nabi bertanya, "Aina ibnu ammiki?" Di mana anak pamanmu? Kok tidak ada di rumah? Kenapa tidak tidur siang di rumah dia? Kemana? Ada masalah? Ya, kata Fatimah, tadi ada masalah saya sama dia, kemudian tengkar, dia keluar, tidak tahu tidur di mana dia. Kata Nabi, tolong cari Ali bin Abi Thalib. Ini mertua perhatian sama menantu. Tidur siang tidak ada di rumah aja dicari. Ya. Kata Fatimah, tadi sengketa sama saya, tengkar sedikit di rumah. Akhirnya dia keluar. Jadi cara supaya tengkar itu tidak berkelanjutan, kalau istri sudah mulai ngomel-ngomel, itu jangan ditunggu di situ, nanti tengkar. Jadi tinggalin aja dia. Tinggalin, karena tidak mungkin dia terus ngomong. Ya. Jadi cara yang paling efektif untuk memutuskan emosi istri atau tinggalin keluar. Ali seperti itu dia. Tengkar sama Fatimah, keluar, udah selesai. Mungkin tidak Fatimah ngomong sendirian? Tidak mungkin. Lah kalau ngomong terus, kalau dia berhenti ngomong, berhenti tidak emosinya? Pasti berhenti. Tapi kalau kita tongkrongin ke situ, kita lihat, apalagi di depannya kita lihat dia ngomong terus, itu pasti tengkar ujung-ujungnya. Dan kita tidak akan sabar mendengar kalimat itu. Apalagi nanti kalimat memancing emosi kita, akhirnya kita balas. Jadi tengkar itu. Jadi jalan satu-satunya tinggalkan. Kalau sudah mulai ada mengarah kepada percekcokan, tinggal keluar. Ya, jangan tinggal cari yang lain, tinggal keluar aja. Tinggal keluar untuk memadamkan emosi. Insya Allah pasti itu istri pasti tidak berkelanjutan. Saya dapat cerita seorang ustadz. Dia cerita seperti ini. Saya Ustaz kalau sudah tengkar sama istri, udah saya tinggal aja. Kata istrinya, wah dari tadi saya ngomel-ngomel ternyata tidak ada di rumah dia. Menyesal juga ternyata. Jadi orang itu kepingin didengar. Ya, kalau dia sendirian tidak mungkin ngomong. Jadi putus langsung. Jadi Ali keluar. Begitu Fatimah marah udah keluar, selesai. Lah yang menjadi pertanyaan kita, ini Nabi mengatakan seperti ini, mana anak paman kamu? Sekarang kita urut gimana nasabnya, supaya kita tahu bahwa ternyata ada kebiasaan kita yang menyelisihi syariat, menyimpang. Ya, kita kan tidak mau menyimpang dari syariat. Ya, sebisa mungkin kita luruskan. Ya, yang bisa kita luruskan, yang sudah terlanjur ya apa boleh buat. Ali bin Abi Thalib
bersama Nabi itu apa hubungannya? Sepupu, ya. Abu Talib itu paman Nabi, bapak dari Ali. Nabi Muhammad namanya Muhammad, bapaknya Abdullah. Abdullah sama Abu Talib saudara kandung. Abdullah melahirkan anak laki-laki namanya Muhammad. Abu Talib melahirkan seorang anak namanya Ali. Ali sama Rasulullah sepupu. Ya. Nabi manggil Abu Talib siapa? Paman. Ya. Ali manggil Abdullah paman. Sekarang kita turun. Nabi punya anak Fatimah. Kalau dalam kebiasaan kita, adat kita orang Indonesia, Fatimah ini manggil Ali apa? Tidak, kalau dalam bahasa kita Abdullah apanya Fatimah dulu? Abdullah apanya Fatimah? Kakek. Lah Abdullah ini punya saudara kandung Abu Talib. Kita Indonesia manggilnya apa? Abu Talib. Kakek. Ya. Fatimah ternyata dalam agama kata Nabi, mana anak paman kamu? Nabi tidak bilang mana anak pamanku, anak paman kamu. Nabi membiasakan Fatimah untuk menyebut Ali bin Abu Talib itu sebagai paman. Jadi kaedahnya yang ringkas kata ulama, semua bibi orang tua kita, entah itu ayah kita atau ibu kita, semua bibi mereka bibi kita. Ya, semua paman mereka paman kita. Jadi yang kakek kita itu cuman yang satu garis ke atas, tidak nyamping dia. Jadi yang semua ini saudara kakek kita yang ke atas, kita punya saudara kakek yang ke-10. Dia punya saudara kandung laki-laki, itu paman kita juga. Jadi paman semua namanya. Jadi kalau kita ngobrol sama orang Arab, itu kakek kamu, enggak kata, itu paman saya. Ini nenek kamu, enggak, ini bibi saya, nenek saya saudaranya. Kalau ini nenek saya. Saya sempat seperti itu, karena dulu terbiasa orang Indonesia manggil ini kakek, saudara kakek itu kakek. Saya bilang, mana cucu kamu? Padahal itu apa? Anak keponakan dia. Mana cucu kamu? Bukan, saya pamannya katanya. Kamu kan kakeknya kata saya. Kok bisa saya kakeknya gimana katanya? Saya ini pamannya katanya. Loh, kamu kan saudara kakeknya. Iya saudara, berarti pamannya bukan kakeknya. Saudara saya kakeknya. Saya mikir, kok seperti itu ya? Akhirnya saya gali, ternyata salah kita. Jadi kita selama ini nyebutnya kakek ternyata salah. Baik, di sini orang Arab biasa atau istilah orang ulama itu sering menyebut Banil A'mam, ya, Ibnul Am, ya, anak paman. Anak paman ini tidak terbatas kepada anak paman yang kita pahami, tapi sampai ke atas Abnaul Am, ya, anak-anak paman, anak-anak bibi seperti itu. Baik, di sini Abu Sufyan, beliau setelah Heraklius dia tahu bahwa Abu Sufyan lah orang yang paling dekat nasabnya dengan Muhammad, maka kata Heraklius, kita atur duduk mereka. Abu Sufyan taruh di depan saya, teman-temannya taruh di belakang. Tujuannya apa? Tujuannya Abu Sufyan ini dikasih kesempatan oleh Heraklius untuk berbohong, kalau memang dia punya niat untuk bohong. Kenapa? Karena kalau teman-temannya ditaruh berhadapan dengan Abu Sufyan, misalkan Abu Sufyan di sini diinterogasi, teman-temannya di sini di hadapan Abu Sufyan. Ini Abu Sufyan mau bohong karena melihat temannya, malu dia. Jadi dikasih kesempatan oleh Heraklius untuk berbohong. Kalau apa? Kalau ternyata Abu Sufyan ini apa yang dia sampaikan ternyata dia benar-benar keluar dari hatinya, maka dia tidak akan berbohong. Akhirnya Abu Sufyan saat itu ditaruh di depan Heraklius, kemudian di belakang dia teman-temannya. Kata Abu Sufyan radhiyallahu anhu, sebelum dia ditanya oleh Heraklius, kalaulah bukan ayyathiru alayya al-kadhiba lakadzabtu alaih. Andaikan saya, ini Abu Sufyan, ya, ini orang kafir. Ini orang kafir, jelas kekafirannya tidak diperselisihkan. Dia takut bohong hanya gara-gara apa?
Kalau bukan karena saya khawatir setelah kami keluar atau pulang ke Mekah nanti teman-teman saya cerita, kamu kemarin bohong ya sama Heraklius. Kalau bukan itu yang saya khawatirkan, saya akan berbohong. Saya akan buat-buat sesuatu berita bohong tentang Muhammad supaya Heraklius tidak beriman sama dia. Kalau saya bohong, pasti teman-teman saya ikut membenarkan saya, karena kami sama-sama memusuhi Muhammad. Lah kalau kita sekongkol memusuhi orang, biasanya buat cerita bohong tentang dia, ada yang ini enggak menegur, enggak, semua sepakat karena kita satu musuh. Jadi Heraklius yang dia khawatirkan, andaikan dia bohong di hadapan Heraklius, dia yakin teman-temannya semua akan mendukung dia. Cuman yang dia khawatirkan, nanti kalau sudah pulang ke Mekah, ceritalah mereka, kemarin itu Heraklius begitu tanya Abu Sufyan, oh bohong dia. Akhirnya apa? Gempar di Mekah. Akhirnya nama saya itu tercoreng. Ya, nama saya tercoreng. Itu yang ditakutkan sama dia. Itu yang dia khawatirkan. Kalau sudah dinisbatkan nama dia bohong, padahal tidak ada bahayanya. Tidak ada bahaya ancaman terhadap keamanan, tidak ada. Sama-sama musuh Muhammad. Tapi nama baik dia sudah hilang di bangsa Arab. Karena bangsa Arab itu memegang sifat asli mereka, diantaranya kejujuran. Jadi mereka kalau disebut pembohong itu harga mati. Itu bangsa Arab. Kemudian kalau mereka disebut pengkhianat atau pengecut juga harga mati. Makanya orang Arab tabiat asli, tabiat yang bagusnya yang bisa kita ambil. Kalau mereka sudah berjanji, maka mereka menepati. Misalkan janji ini, kita besok tarung padang pasir. Dia yakinin mau kalah, pasti dia datang. Bagi dia hidup disebut sebagai pengecut jauh lebih hina daripada kita hidup tapi disebut seorang yang jujur. Tetap maju. Kalau sudah berjanji, janji sama orang tengkar atau tarung atau perang, dan dia yakin pasti kalah karena mungkin orang itu kuat, tetap dia hadir. Itu bangsa Arab. Ya, mereka lebih menjaga agamanya, nama baiknya, apa kejujurannya dan nama baiknya ketimbang dunia mereka. Pernah pada satu peperangan itu ada seorang sahabat namanya Salamah ibn Aqwa. Salamah ibn Aqwa ini terkenal sahabat pemberani. Jadi kalau berhadapan dengan dua musuh, satu lawan dua, dia melawan dua orang, itu tidak imbang bagi dia. Jadi ibarat apa? Ibarat orang satu, dia lawan anak kecil kalau masih dua orang. Itu Salamah ibn Aqwa. Pernah ada orang yang mencuri onta Nabi sebelum sholat subuh. Akhirnya budak Nabi teriak, ini onta Nabi ada yang nyuri. Dia ketepatan saat itu habis sholat, langsung dikejar itu rombongan itu 10 orang, dikejar sama dia sendirian jalan kaki. Setiap kali mau dekat sama rombongan dari belakang, dia naik pohon korma, dipanah satu mati. Terus seperti itu sampai waktu duha, dikejar ke padang pasir 3 orang. Wah, ini yang mengejar kita. Akhirnya apa? Onta Nabi itu ditinggal sama mereka. Tapi 3 orang tetap dikejar oleh Salamah bin Aqwa, mulai dari habis subuh sampai waktu duha ke padang pasir. Dikejar dia sendirian. Ketemu tinggal 3 orang. Kata mereka, oh orang ini yang ngejar kita dari malam tadi. Kata, tadi malam habis subuh. Iya, ini orangnya, saya lah, kata Salamah, yang ngejar kalian dari tadi pagi itu. Sendirian katanya. Iya. Sekarang kita tarung katanya, 1 lawan 3 kata Salamah. Senang mereka 1 lawan 3. Salamah tidak mundur. Maju mereka 3 orang. Begitu maju 1 ditebas langsung, 2-nya kabur, lari. Lah di peperangan ini, subhanallah, itu ada bangsa Quraisy mendekat kepada Salamah, berhadapan. Dia tahu ini Salamah, dan Salamah ketahuan orang tersebar beritanya orang pemberani. Dan biasanya kalau tarung biasanya menang. Begitu orang ini berhadapan sama Salamah, lari dia. Takut di medan perang. Dipanggil sama Salamah ibn Aqwa. Kata Salamah, alasta Arabian, bukankah kamu orang Arab asli? Orang Arab asli itu tidak ada sifat pengecut gitu. Kalau sudah berhadapan, ya berhadapan. Mau mati, mau menang, hadap. Akhirnya mendengar kalimat itu, dia tahu ini mau dibunuh sama Salamah. Mendengar kalimat disebut alasta Arabian, bukankah kamu orang Arab asli? Kalau kamu bukan Arab asli, ya wajar kamu lari. Tapi kalau Arab asli harus maju. Akhirnya apa? Mendengar kalimat itu dia merasa hina, maju dia.
Enggak, saya orang asli katanya. Kesini kata Salamah, maju ditebas lehernya sama Salamah. Ini orang Arab asli. Ya. Itu sampai seperti itunya mereka. Jadi harga diri itu harga mati bagi mereka. Disebut pembohong, pengecut, pelit, itu mereka tidak mau disebut itu. Kalau sampai disebut pelit, pengecut, kemudian pembohong. Makanya tidak heran apabila Abu Sufyan sampai seperti itunya dia. Dia tidak mau diceritain orang bohong. Akhirnya apa? Akhirnya dia beritakan kepada Heraklius apa yang dia tahu, apa yang sebenarnya. Dia tidak mau bohong. Khawatir apa? Khawatir nama dia diceritain di bangsa Arab orang bohong. Lain umat Islam ini, kita ini umat Islam, ya. Disebut bohong selama tidak terancam keamanan kita, hal biasa itu mah bohong. 1 kali 2 kali sampai tidak terhitung biasa. Lain orang kafir, dia pertahankan nama baiknya. Seharusnya yang lebih pantas untuk mempertahankan nama baiknya, menjaga nama baiknya yaitu orang beriman. Kita ini orang Islam. Baik jamaah sekalian, di sini beliau memulai pertanyaan. Dia melontarkan 10 pertanyaan, tapi dalam semua riwayat yang dijawab oleh Heraklius itu hanya 9. Ada 1 pertanyaan tidak dijawab. Ini berapa menit lagi nih? 10 menit lagi ya. Ini supaya tidak kebablasan. Baik. Pertanyaan yang pertama, kata beliau, "Tsumma kana awwala ma sa'alani anhu an qala kaifa nasabuhu fikum." Pertama kali yang dilontarkan pertanyaan oleh Heraklius itu kepada Abu Sufyan. Apa kata dia? Kaifa nasabuhu fikum? Wahai Heraklius, wahai Abu Sufyan, Muhammad yang mengaku sebagai nabi ini secara keturunan, ya, silsilah keturunan nasab ini di tengah bangsa Arab orang yang biasa atau orang bawahan atau orang terpandang. Kata Abu Sufyan, huwa fina dzu nasab. Dia di kalangan kami Muhammad orang terpandang. Ini kata Heraklius apa? Wa kadzalika ar-rusul tub'atsu ala nasabi qaumiha. Kata Heraklius, sepengetahuan saya, semua nabi yang diutus oleh Allah itu Allah utus dari keturunan yang terpandang. Dia sudah tambah yakin kalau ini Muhammad ini benar-benar nabi yang terakhir. Kalau kita lihat, ya, seluruh para nabi itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat dari kalangan mereka itu orang-orang yang terpandang dari kaumnya. Supaya apa? Di antara alasannya dan hikmahnya, tidak ada alasan bagi orang di sekitarnya atau orang mendengarnya atau kaumnya untuk mendustakan. Itu rata-rata nabi. 1, nasab terpandang. 2, secara akhlak itu yang paling mulia. Yang paling mulia. Sehingga kita lihat semua pendustaan yang dilakukan oleh satu kaum terhadap nabinya itu bukan, tidak ada satupun yang menyentuh masalah nasab atau masalah akhlak, itu tidak ada. Saya tidak beriman sama Musa karena dia pembohong, itu tidak ada akhlaknya atau nasabnya tidak jelas, itu tidak ada. Jadi semua disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar mudah umatnya, kaumnya untuk beriman. Jadi dari nasab yang terpandang, wibawa, terhormat, secara akhlak juga mulia, dilihat oleh orang banyak, akhlaknya itu lembut, jujur. Siapa orang yang paling pertama? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang diingkari oleh dari para nabi itu, dari akhlaknya tidak ada, dari keturunannya tidak ada. Jadi rata-rata orang yang dicintai di kaumnya. Yang diingkari oleh kaumnya ketika mereka mengajak kepada tauhid, itu saja yang diingkari. Ketika mereka membawa ajaran kebenaran, segi akhlak tidak ada. Segi akhlak tidak ada, nasab tidak ada. Dan Nabi SAW, jawaban dari Heraklius ini bahwa seluruh para nabi ini diutus oleh Allah dari keturunan orang yang terhormat, nasab yang terhormat. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah astafa min waladi Ismail Kinana. Allah memilih dari seluruh keturunan Nabi Ismail itu suku Kinana. Jadi Ismail punya anak banyak sampai jadi suku-suku, sudah banyaknya. Dari suku-suku sekian suku ini ada namanya suku Kinana. Lah Kinana ini
kalau ditarik jalur nasabnya itu sampai kepada Nabi. Jadi Rasulullah itu dari jalur Kinanah dia. Lah Kinanah ini itu beliau kakek Nabi yang ke-13, di atasnya Quraisy, di atasnya Fihr, kakek yang ke-13. Karena Nabi kalau dalam diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Ishaq ahli sejarah, beliau mengatakan Nabi kalau kenalan sama orang, maka Nabi memperkenalkan diri sampai kakek yang ke-20 namanya Adnan. Ya, namanya Adnan. Tapi di atasnya dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim sampai ke Ibrahim, Ismail sampai Adam itu kata ulama tidak ada riwayat yang sahih. Makanya Imam Bukhari hanya mencukupkan sampai Adnan. Itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kata Nabi SAW, wastafa min Kinanah Quraisyan. Kinanah ini berkembang biak, kemudian jadi banyak sampai jadi bangsa-bangsa. Dari sekian keturunan Kinanah ini yang dijadikan keturunan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, dihormati oleh suku Kinanah, oleh keturunan Kinanah bangsa Quraisy. Dan Quraisy ini kakek Nabi yang ke-10. Itu masih jalur Nabi. Tsumma astafa Bani Hashim. Kemudian bangsa Quraisy ini sudah melahirkan suku-suku yang banyak, di antaranya Bani Hashim. Kata Nabi, dari sekian suku-suku yang ada di keturunan bangsa Quraisy, suku yang paling dihormati dan paling dimuliakan adalah Bani Hashim. Suku Hashim itu dan anak-anaknya itu paling terhormat dan dihargai, dimuliakan oleh bangsa Quraisy secara umum di Mekah. Kemudian kata Nabi, wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilih saya dari Bani Hashim, diangkat menjadi Nabi yang terakhir. Jadi Nabi ini pilihan. Dia pilihan dari Bani Hashim pilihan dari bangsa Quraisy pilihan dari Kinanah. Kinanah adalah suku yang dipilih oleh Allah dari keturunan Ismail. Jadi benar apa yang disebutkan oleh Heraklius, bahwa para nabi itu diutus oleh Allah biasanya dari keturunan orang yang terpandang, orang yang mulia. Itu pertanyaan yang pertama. Ini waktunya habis. Pertanyaan pertama waktunya habis. Insyaallah nanti kita lanjut pertemuan yang akan datang. Baik, ada pertanyaan? Mau kembali di awal tentang perang salib tadi, ya, dampak dari perang salib. Iya. Ini kan ada lagi yang diinginkan, yaitu cara-cara menghancurkan Islam. Nah, tadi saya bilang sampai ke negara barat termasuk Eropa. Apakah mungkin yang sekarang pluralis ataupun ilmu-ilmu lain termasuk filsafat itu timbul dari sana? Terima kasih. Baik. Kalau ilmu filsafat itu timbulnya dari Yunani, kalau Yunani itu kita lihat itu memang masuk benua Eropa. Itu Yunani. Jadi filsafat itu dulu dari Yunani. Yunani kalau antum lihat peta, ya itu masuk Eropa dia. Jadi pertanyaannya memang dari sana ilmu filsafat itu. Jadi umat Islam itu tidak pernah mengenal ilmu filsafat. Mereka yang mereka kenal itu hanya wahyu Al-Quran sama sunnah Nabi SAW. Kemudian ketika orang-orang Yunan atau orang Muslim ini terkontaminasi sama orang filsafat Yunani, maka saat itulah mereka memasukkan ke dalam ilmu-ilmu agama. Sehingga saat ini orang yang belajar ilmu fikih tidak lepas dari ilmu filsafat. Ya. Dulu di zaman Imam Syafi'i, beliau orang pertama kali menulis kitab tentang usul fikih. Tentang usul fikih dia kasih nama dengan Ar-Risalah. Sekalipun sebelum-sebelumnya ada tapi tidak dalam bentuk satu buku secara khusus. Imam Syafi'i. Beliau di situ membantah itu semua ilmu-ilmu yang tidak diajarkan oleh agama. Dan beliau mengatakan orang yang belajar ilmu filsafat, ini Imam Syafi'i mengatakan, orang yang belajar ilmu filsafat kemudian dia atau ilmu kalam, karena ini sama sebenarnya. Itu kalau filsafat sudah lebih daripada itu dia. Beliau hanya ilmu kalamnya. Kalau ilmu kalam masih lebih ringan. Kalau ilmu filsafat lebih di atasnya itu lagi, sama sekali tidak berpanduan dengan wahyu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang belajar menyibukkan diri dengan ilmu kalam sehingga dia tidak mau belajar wahyu Allah Subhanahu wa taala, hadis,
sama Al-Quran, maka dia dicambuk. Dia dicambuk, dibawa keliling. Itu di zamannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tapi sekarang ini diingkari hal itu. Orang tidak belajar ilmu kalam katanya kaku. Kemudian terjadi jumud, ya, tidak ada wawasan dan lain sebagainya. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau itu mengatakan, saya belajar ilmu kalam sampai kepada puncaknya. Tidak ada orang mendebat saya kecuali dia kalah. Suatu hari ada seorang nenek-nenek tanya sama dia permasalahan agama. Itu di masjid itu. Dia lagi mengajarkan kepada murid-muridnya ilmu kalam. Ya, ilmu kalam ini sekali lagi lebih ringan daripada ilmu filsafat. Ya. Kata Abu Hanifah, saya ditanya oleh ibu-ibu tentang satu masalah. Sebenarnya masalah itu kecil. Anak kecil yang talibul ilmi bisa menjawab. Tapi karena saya sibuk belajar ilmu kalam, saya tidak bisa jawab. Saya bilang ke ibu ini, kamu tanya itu si fulan, Sulaiman, Hamad ibnu Abi Sulaiman, yang saat itu juga mengajar di masjid. Karena dulu masjid jami itu tempat orang belajar. Misalkan kita mau mendalami hadis, tinggal masuk ke dalam masjid, sudah ada itu guru-gurunya. Misalkan di sana mempersiapkan diri ahli hadis, di sana ahli usul, di sana ahli bahasa, ahli fikih gitu. Jadi orang itu masuk itu tinggal milih mau mendalami apa. Makanya ada namanya masjid jami, masjid yang besar. Semua jurusan ada. Lah di situ duduk juga Abu Hanifah mengajarkan ilmu kalam sama murid-muridnya. Di sampingnya ada Hamad ibnu Abi Sulaiman mengajar ilmu fikih. Datang ibu-ibu ke Abu Hanifah tanya masalah yang kecil. Kata Abu Hanifah, saya tidak bisa jawab. Tanya si Sulaiman, Hamad ibnu Abi Sulaiman. Nanti jawabannya kasih tahu saya. Ibu ini tanya ke situ, dikasih jawabannya dengan mudah. Disampaikan ke Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, ya Allah, saya permasalahan seperti ini, sekecil ini saya tidak bisa jawab. Akhirnya dia bilang, saat itu saya mengatakan kepada murid-murid saya, mulai saat ini kita lulus ilmu kalam. Tidak ada lagi. Mulai besok kita belajar sama Hamad ibnu Abi Sulaiman. Semenjak itulah dia belajar ilmu agama. Itu usianya sudah berapa puluh tahun itu? Di atas 40 atau 30. Baru belajar ilmu agama. Puluhan tahun belajar ilmu kalam. Ternyata dia sedih pada akhirnya. Karena apa? Karena tidak ada manfaat. Semenjak itu dia belajar kepada Hamad ibnu Abi Sulaiman 30 tahun. 10 tahun dia belajar. Sampai dia merasa dirinya melebihi Hamad ibnu Abi Sulaiman. Sampai ada keinginan untuk menjadi muallim, mudarris. Dia mengatakan, wah, kapan saya juga seperti saya bisa ngajar. Akhirnya Allah takdirkan Hamad ibnu Abi Sulaiman ke Basrah karena di sana ada warisan yang mau dibagi. Dia minta ke muridnya ada yang menggantikan dia. Kamu Abu Hanifah yang menggantikan saya selama saya tidak ada. Sebulan Hamad ibnu Abi Sulaiman tidak datang ke Kufah karena dia ke Basrah, ada masalah di keluarganya diselesaikan. Akhirnya Abu Hanifah lah yang mengganti dia. Kata Abu Hanifah, selama sebulan saya mendapatkan 60 pertanyaan. 30 pertanyaannya saya tidak bisa jawab. Kemudian 30-nya saya bisa jawab. Nah, jawaban dia sampaikan kepada gurunya Hamad ibnu Abi Sulaiman. Dari 30 pertanyaan dia bisa jawab, 30-nya tidak bisa jawab. Kata beliau, tolong jawaban saya dari 30 pertanyaan ini dicek benar apa enggak. Kata Hamad ibnu Abi Sulaiman, 15 jawaban kamu salah, 15-nya benar. Saat itu beliau mengatakan, ya Allah, ternyata saya selama ini merasa lebih dari guru saya. Ternyata begitu saya dikasih pertanyaan tidak bisa jawab juga. Semenjak itulah dia belajar sama Hamad ibnu Abi Sulaiman sampai gurunya wafat. Baru dia mengajar. Itu Abu Hanifah. Jadi ilmu kalam, ilmu filsafat itu dari Eropa. Ilmu filsafat dari Eropa yang diusung oleh Yunani. Seperti Allahu a'lam. Baik, waktunya habis. Jazakumullahu khairan, semoga bermanfaat dan Allah berkahi kajian kita pada subuh kali ini. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan untuk menjalankan sunnah Nabi SAW dan diberikan kita pemahaman yang lurus sampai wafat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.